Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah, majelis, dan juga pimpinan ranting, pimpinan takmir masjid yang malam ini hadir dalam kegiatan Baitul Arqam yang tidak menginap. Baitul Arqam minus menginap. Katanya Pak cabangnya masih belum siap diinapkan. Padahal nanti kita ya mau nggak mau harus latihan menginap di tempat sendirian, tidak ada kawan ya. Tapi begitulah tantangan di dalam berislam, apalagi bermuhammadiyah yang selalu diidentikan dengan berislam yang sebenar-benarnya. Berislam yang mendasarkan keyakinannya bahwa Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya berupa perintah, larangan, petunjuk yang mesti dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh kita. Dalam bahasa gerakan kita itu dipeloporkan, diteladankan. Tidak cukup hanya diamalkan untuk diri sendiri, tetapi bisa dicontoh oleh sekitarnya, oleh keluarganya, keluarga dekat maupun keluarga jauh, yang bisa ditiru oleh kawan dekat atau kawan jauh ya. Jadi Islam yang kemudian membawa kita menjadi kuntum khairum ummatin, komunitas yang baik atau bahkan yang terbaik, yang keberadaannya memberikan manfaat bagi manusia lain. Kelahirannya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk kemanusiaan. Nah, oleh karena itu secara hierarki mulai dari muktamar, kemudian muswil, musda, muscab, dan musran, kita membawa sebuah kesadaran bahwa membumikan Islam berkemajuan itu menjadi penting bagi kita, penting bagi kehidupan
supaya suasana rahmatan lil alamin itu bisa terwujud dengan baik. Khusus di Jember, di pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, tema itu kemudian ditambahi satu aspek lagi, namanya meneguhkan jati diri persyarikatan. Sehingga mulai dari daerah, cabang, dan ranting ini harus selalu menggaungkan dan menggemakan bahwa satu periode yang kita jalani 2022 sampai dengan 2027 ini, kita harus istiqomah untuk membuktikan dan membumikan Islam yang berkemajuan dan meneguhkan jati diri persyarikatan kita. Untuk itu penguatan di dalam berislam dan sekaligus penguatan dalam berjamaiyah, dalam berserikat, berorganisasi, itu dua sisi yang menjadi satu. Ibarat sisi mata uang itu antara balik sebelahnya dengan sebelahnya, kalau itu kehilangan maka tidak menjadi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu berislam yang benar, Muhammadiyah itu berorganisasi yang modern. Nah, karena itu malam ini jenengan melaksanakan program Baitul Arqam yang saya sebut tadi minus nginap tadi itu, ya. Itu diantara materinya adalah peneguhan terhadap jati diri persyarikatan. Itu sama halnya meneguhkan Islam yang berkemajuan supaya dipaham, diamalkan dengan tepat. Kalau kemarin di pengukuhan PCM, ya, pengukuhan PCM majelis di Watu Kebu, itu saya sampaikan 22 butir kegiatan yang mesti kita jalankan. Tapi di sini saya hanya akan sampaikan 5 saja matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi supaya kita itu memiliki cara pandang, kemudian memiliki tujuan dalam hidup kita, lalu kita mempunyai cara untuk mewujudkan pandangan dan tujuan hidup kita itu dengan baik, benar, dan tepat. Pengertian baik, benar, dan tepat itu tentu menurut Islam. Karena Muhammadiyah itu gerakan Islam. Muhammadiyah itu gerakan Islam. Gerakan Islam yang bagaimana? Gerakan Islam yang mendasarkan geraknya itu pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Jadi gerakan Islam yang mendasarkan gerakannya itu pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Kenapa itu yang dijadikan sebagai identitas kita? Karena yang pertama, jikalau kita sudah menyebut sebagai insan gerakan Islam, berarti bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan mimpinya pun itu berkaitan dengan Islam. Ikrarnya menjadi inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ikrar yang sangat diharapkan ketika seseorang sudah menjadi insan gerakan Islam, itu totalitas dari kehidupannya semuanya itu dalam rangka menjunjung tinggi menegakkan Islam itu sendiri. Sampai hidup matinya seluruh persembahan yang dikerjakannya itu adalah ditujukan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kenapa kita mesti menyebut gerakan Islam, bukan geragapan ya. Gerakan itu memang terus bergerak, ciri kehidupan itu bergerak. Maka Pak Sekretaris PP ketika dihadirkan di Triwulan kemarin itu, beliau menyampaikan 15 butir untuk membawa Muhammadiyah ini menjadi gerakan Islam yang maju. Mulai dari tata kelola di dalam kita menyelenggarakan kegiatan berorganisasi berislam yang maju itu, sampai dengan dinamisasi, tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti, harus terus mengalir, terus bergerak. Karena kalau berhenti di situ biasanya mulai ada penyakit-penyakit yang itu akan bisa meluruhkan kebermuhammadiyaan kita, akan bisa melunturkan. Jadi kalau jenengan tidak bergerak, sementara tantangannya itu semakin besar, maka jenengan akan bisa mati kaku di tempat itu. Ya, wong bergerak aja belum tentu nutut, ya, dengan tantangan yang ada di hadapannya, apalagi diam pasti akan tergiles. Karena itu gerakan Islam ini, bicara Islam mulai dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, maka yang kedua yang menjadi sumber rujukan di dalam keberislaman kita adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul Al-Hadis Al-Maqbulah. Nah, maka di dalam kita berislam supaya Islamnya itu baik, Islamnya itu menjadi rahmatan lil alamin, kita ini di dalam mempelajari Quran dan Sunnah itu harus dilakukan secara utuh, secara menyeluruh dan mendalam, sehingga faham mengenai keagamaan kita itu tidak sempit. Ya, paham mengenai keagamaan kita tidak sempit. Artinya setiap manusia yang berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, itu punya hak mendapat surga, punya hak mendapat surga. Siapapun yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu mereka punya hak mendapatkan surga, tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu atau organisasi-organisasi tertentu. Nah, Muhammadiyah meletakkan syahadah itu bagian daripada logo, simbol, lambang, sebagai identitas bahwa dia orang Muhammadiyah. Coba jangan lihat di bendera Muhammadiyah itu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang melingkar di dalam gambar sinar yang
ini yang gini orang menerjemahkan sinar. Dan itu penting untuk disampaikan. Karena banyak di antara kita yang kita simbolkan saja tidak paham. Bagaimana untuk mengerti yang lainnya? Simbolnya saja tidak dimengerti. Jenengan itu rukuk sujud itu aja nggak paham, misalkan. Bagaimana mau bicara mengenai ruh yang ada di dalam rukuk dan sujud kita? Maka syahadah yang melingkar itu membalut jiwa dan pikiran kita, supaya setiap berpikir, setiap mengembangkan perasaan itu tidak pernah lepas dari persaksiannya dengan Allah dan persaksiannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, ketika Quran dan Sunnah tadi itu dipaham secara utuh, menyeluruh, mendalam, dengan 3 pendekatan yang di dalam putusan tarjih kita itu, di dalam pengembangan pemikiran keislaman, mulai dari bayani, burhani, dan irfani, itu mesti terus dikembangkan bahwa ketika kita berislam mengambil sumber dari Quran dan Sunnah, itu ada teksnya, ada konteksnya, ada pembuktiannya, dan ada kedalaman penghayatannya. Jadi jenengan misalkan, kenapa sih Al-Fatihah itu kok selalu dibaca ketika kita sholat, di setiap rakaat sholat kita? Kok iku ya sing diwaca? Loh, kenapa kemudian di muqaddimah anggaran dasar kita itu pun ditetapkan surah yang diambil oleh para perintis pendahulu gerakan kita adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita itu baca muqaddimah anggaran dasar kita, kita akan ketemu dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Jenengan buka referensi terkait dengan muqaddimah anggaran dasar itu, misalkan, kenapa kita mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ya kan? Itu ketika teks itu diambil, tentu ada konteks yang melingkupi terhadap teks itu. Teks bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan begitu? Duh, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian konteksnya apa itu? Konteksnya apa? Wong terjemah jelas kok, dengan nama Allah. Maka seluruh aktivitas yang dikerjakan oleh kita itu tidak atas nama diri kita sendiri, tidak atas nama jabatan-jabatan yang diberikan orang kepada kita. Kayak aku ini sebagai sekretaris misalkan, ketika aku mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak kaitannya dengan sekretaris, tidak kaitannya dengan pimpinan cabang, tidak kaitannya dengan ranting. Itu kaitannya dengan Allah. Saya sedang menunaikan amanah Allah, di mana Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Penyayang. Makanya semua perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah, dari perbuatan yang baik terputus maknanya, manfaatnya, keberkahannya. Terputusnya di mana? Tidak sambung sampai Allah akan memberikan falahum ajrun ghairu mamnun. Dia berhenti sampai di acara itu saja. Dan kenapa di dalam
ayat berikutnya kita diajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, gitu. Karena kalau kita melihat diri kita sehebat apapun, sekaya apapun, sepangkat apapun, jika kita menghadap ke hadiratnya, tidak ada artinya di hadapan dia itu. Dia maha sempurna, maha segalanya. Masa mentang-mentang kita kemudian bisa menyebut aku. Makanya sholat itu disarankan jamaah untuk menutupi kelemahannya. Piro sih gawan madhep kepada Allah dengan yang kamu persembahkan itu, dengan keagungan dia yang demikian. Mula kadang-kala tak guyone nang gone kanca-kanca sing tukang demo iku. Kewane demo kan mergake kancane kan. Jajal kowe situk madhep nang gone Kapolres, situk madhep nang gone kejaksaan, situk madhep nang gone bupati. Wani ngomong sing kaya ngono. Gak kira wani. Wanine soalnya akeh. Nah kita diajari oleh Allah berjamaah supaya gak ketok kurangnya, gak ketok lemahnya, gak ketok ringkihnya. Lho ngono ku sik dikirikake Nabi, salat jamaah lebih utama dari salat sendiri. Saking angele menungso diajak bareng kuwi mau. Ya iki misalkan ngene diajak bareng ngene ku ketok omah ya bisa. Apa ustaze telat tok. Wis ketok omah aja. Nah, jadi itu ada namanya kontekstualitasnya. Kemudian ada burhaninya, ada pembuktiannya. Kenapa itu dibaca terus? Iya, karena suratul Fatihah itu kalau dibaca itu menjadi 7 langkah manusia mendapatkan kebahagiaan, 7 langkah manusia mendapatkan kemenangan. Mulai diwaca terus sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya ngono ben gak isin, "Duh Gusti tunjuki kami lho, dudu tunjuki aku." Dadi nggawa salahe kancane digawe alasan, "Duh Gusti kula niki pantes jenengan bimbing." Padahal asli sing elek adalah aku. Tapi menggunakan kami, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami. Karena apa? Bersama. Wong iku nek padha-padha ngaku keliru, nah akhirnya apa? Wis tak maklumi kok akeh sing lakone keliru, kan ngono. Jajal situ sing ngaku aku keliru. Nah iki perlu dihukum iki. Nek perlu dihukum seberat-beratnya biar tidak diikuti oleh yang lainnya gitu ya. Nah, jadi ketika Quran kemudian As-Sunnah itu dipaham utuh, mendalam, menyeluruh, biasanya luas paham agamanya itu menjadikan sikap lakunya luas dan bisa melihat kekurangan yang ada sebagai peluang untuk meningkatkan kemampuan diri di tengah jamiyah atau komunitasnya. Dadi endi ana sing sempurna, gak ana manungsa sempurna kuwi. Karena itu jangan mencari kelemahan saudaranya, keburukan saudaranya untuk memperparah, gitu loh ya. Tapi kalau tahu kelemahan dirinya, tahu kelemahan saudaranya, itu di situ kesempatan untuk menyempurnakan. Karena kesempurnaannya ya saat diketahui itu, ya, sehingga timbul kebersamaan yang baik lagi. Nah, jadi ketika kita itu menjadi gerakan Islam, berarti mendasarkan seluruh aktivitasnya kepada Quran dan Sunnah, maka jalan hidupnya adalah ittiba, maka identitasnya menyebut diri sebagai Muhammadiyah. Nah, sekarang ini ada penelitian dari siapa itu? Denny siapa itu yang menyebut bahwa sekian tahun yang lalu ketika warga Indonesia ditanya mengenai keterlibatan dengan Muhammadiyah, itu masih menyebut sekitar berapa 9, sekian persen. Nah sekarang itu yang menyebut tinggal 5, sekian persen. Terjadi penurunan yang luar biasa.
menjadi penurunan yang luar biasa itu kita juga rasakan. Kenyataannya apa? Coba jenengan lihat. Dulu jenengan bersemangat, para leluhur kita bersemangat bangun sekolah-sekolah MI. Jenengan lihat MI di cabang Puluhan ini. Sampai yang di Taman Sari ada, yang di Kepel ada gitu ya. Ada berapa Pak MI-nya? 5. Masjidnya ada berapa? Ada berapa? 13. Masjidnya sampai 13. Tapi sampai saya delok dari 13 itu kira-kira jumlah jamaahnya akeh biyen apa pakai saiki? Akeh biyen to, Pak? Soalnya sing tuwek-tuwek padha mati, sing enom-enom padha nglutus. Mereka pergi tak kembali. Gitu. Maka penelitiannya itu saya katakan itu enggak keliru itu. Ada kemungkinan benar walaupun tidak berarti benar 100%. Kenyataannya yang ada di lingkungan kita sendiri loh. Guru-guru kita yang aktif di kegiatan kita berapa persen? Mana Pak cabangnya? Nanti wongi. Dulu kok menghilangkan jejak? Oh, nyari kopi. Yang tabletnya mana tabletnya? Yang tablet, majelis tabletnya. Mana tadi? Sampean? Iya. Loh iya enggak? Loh sing tingkat pimpinan ditakoni ngene gawane jawab kok. Lah pemane sing nang kono? Sing nang kono maksud kene kono. Ya. Loh, saya ingin katakan inilah kelemahan yang mesti dibenahi bersama. Dan itu tidak mungkin hanya dihimbau. Bapak Ibu, mari kita bikin TPQ di musola kita, di masjid kita. Lah wonge wis ndlehem-ndlehem ngono ya ora kira jalan. Harus kita sama-sama turun. Ya. Kita sama-sama turun, kemudian yuk bareng-bareng ya apa bisanya kita itu punya penerus. Ya, yang bisa melanjutkan perjuangan kita. Duit 13 oleh selawe tahun orang nok kabeh misalkan. Tinggal cerita ya. Dan sekarang kita terjadi hegemoni yang luar biasa, tidak hanya dengan globalisasi ya. Kita berhadapan dengan tren yang sedang berjalan di sekitar kita ya. Tidak hanya bicara komunisme, kita juga bicara mengenai sekularisme, di mana realita ini mendorong generasi anak cucu kita itu jauh dari nilai-nilai keagamaan kita. Loh kenapa jauh? Lah kita sendiri aja diajak misalkan coba ayo mabit, ya, namanya Baitul Arqam. Ayo coba kita bareng. Sehingga nanti malam jam 2:30 bangun jamaah bareng. Kita ajak cucu kita, kita ajak anak kita, kita ajak istri kita. Wong ngono jawabane angel, Pak. Lho sing angel ku atimu dhewe kok. Ya. Dan sekarang teman-teman yang ada di luar itu bangkit lebih semangat, ya kan? Dia punya media. Bersolawat ada, berselamatan ada, pokok media-media yang menyenangkan lah. Ya, apa dhewe iki nganakno ngene, ana panganan ngene kadang kala sik angel golek kondi iki ngono. Cabange bingung, golek anggaran. Nang kono enggak usah, malam nanti kita tirakatan. Caranya apa? Bawa ayam satu-satu. Oh, kabeh nggo ayam satu-satu. Lho kok iso ngono, Pak? Iya, karena memang dibudayakan. Nah, awak dhewe iki kehilangan kehilangan terhadap apa namanya potensi-potensi yang mesti kita lakukan
supaya penguatan jati diri kita itu betul-betul tumbuh. Dan yang sering terjadi itu kan aneh ya. Anehnya gini, ada yang merasa, Pak, saya itu nggak ada kegiatan ngaji yang cocok itu karena nggak ada yang ngaji kitab itu loh. Alasan itu ada saja. Dikai ngaji kitab temenan, gak ono sing teko. Napa Pak mboten ngerti bahasa Arab niku? Pancen setan niku ngono kuwi ya. Yuwaswisu fi sudurinnas. Oleh karena itu, tadi saya katakan kelemahan yang kita temukan di diri kita ataupun di kawan kita itu bukan untuk semakin memperparah, tetapi itulah peluang dan kesempatan kita memperbaiki diri secara bersama-sama. Dulu nenek moyang kita pendiri gerakan ini, gitu, itu juga berkorban secara total untuk bagaimana punya amal usaha yang tumbuh dan berkembang. Lho saiki lho karek neruske, jalan sudah ada, barang tersedia, bingung ate ngecet iku lho bingung. Coba. Nah, itu kenapa? Karena jiwa-jiwa kita menjadi kerdil, hubud dunia kita semakin kuat. Dijak untuk mabit misalkan Baitul Arqam, sholat malam belum tentu di rumah dikerjakan. Saulan pisan nunggu setahun malah niki. Aku ki yo gumun kok. Ana kegiatan Baitul Arqam yang ngenteni setahun sekali, Ustaz. Ya Allah, lah ngono kuwi njaluk barokah. Njaluk turune rahmating Gusti Allah. Tekon ndi? Oh sampean lho Pak, nyenggek apa ki? Pao pisan gak kena terus leren. Kira-kira lugur enggak iku? Pancodot. Ya sing sering-sering nyenggeke. Ya toh? Wes secara fisik kita jumlahnya sedikit, untuk solid tidak ada. Ya toh? Maka tadi itu 13 amal usaha musola masjid. Ya toh? Dulu mendirikannya dengan susah payah. Begitu berdiri, yang mendirikan meninggal satu demi satu, pamit gak balik, anak putune gak ono sing neruske. Kita yang ada di belakang tinggal hanya kenangan saja. Padahal mesti kitalah yang akan berjuang. Setiap zaman ada pelaku kebaikan dan kejahatannya, ada pimpinannya. Ya, makanya kalau saya mikir, saya itu jadi ketua PDM itu kan 7 tahun ya, satu periode. Sebelumnya jadi anggota PDM, nyaris bener itu si Denny mengatakan akibat kepemimpinan Pak Kusno di Jember ini anggota Muhammadiyah semakin susut. Karena nggak mampu menggerakkan cabang itu menjadi tempat yang aktif secara kontinu membina umat itu. Loh, kapan kita mau maju? Wong diajak wasawirhum fil amri kita nggak jalan. Dijak rapat, diskusi, menyamakan visi. Maka saya sarankan ke cabang, subuhlah kamu berjamaah ke masjid yang Anda punya. Ada 13, kunjungi semua itu. Apa masalahnya? Dibareng piro pimpinan cabang pitu ya 9 ditambah majelisnya. Ayo wis saiki sholat subuh berjamaah ning masjid iki, ranting iki. Ya mau nyambangi tok ngono wae. Engko mari sholat terus ngobrol, napa Pak keluhane? Mari ngut sampaikan. Nek ngeluthok akeh tunggale, Pak. Ngono. Tak ajari sampean Pak cabang. Nah, saiki kira-kira sing iso diperbaiki sing endi? Ono enggak potensi di sini? Nah, kenapa? Sinergi. Sekolah disambangi, ono dikdasmene melok. Ada dikdasmen.
disambangi satu. Anu Pak nek sambang terus sambat gak di dhuwit. Kula nggih nelongso ngoten niku. Kula piyambak nggih mboten gadah dhuwit. Lho sampeyan nang duwe Gusti Allah. Anak-anak yang ada di situ itu potensi untuk datangnya rahmat Allah. Coba aja idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lagi maca Quran tok bareng disimak. Itu akan turun rahmat Allah. Kirimi surat wali murid, Pak Bu, anaknya mau khatmil Quran, jangan lupa kirim peteteng. Itu loh Pak. Loh, ternyata jenengan amati, coba jenengan amati loh. Anggota kita itu rata-rata secara ekonomi itu kan mapan. Dari sejarahnya itu mapan Pak dibanding yang lain. Tapi kenapa sumber keberkahan ada di sana? Ayo, di sana ada berkat. Kok di sini nggak ada? Lah itu udah bilang mulai nggak berkah. Lau kana ahlu Qur'an amanu wa taqwa fatahna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu. Ara'aita alladzi yukadzibu bin fadzalika alladzi yad'ul wala yaqudu ala. Lah kita kehilangan. Mohon maaf, mana di Desmond ya? Kita itu kadang kala gayae koyok-koyoke wis bener temenan. Tapi jangan itu keliru. Ada anak nggak bisa bayar SPP sampai 5-10 tahun ijazahnya masih ditahan. La'anallah. Aku yakin itu orang dilaknat oleh Allah. Dan saya ketika ketemu dengan kepala-kepala sekolah saya sampaikan jangan lakukan itu. Petakan paling lambat 5 tahun sudah harus tidak ada berkah seperti itu. Masya Allah, saya itu loh kalau semua pikiran seperti Pak Kusno buyar ini lembaga. Loh, kowe iki ngianati perjuangan Mbah Ahmad Dahlan. Coba dibuktikan. Sampai enggak arek-arek mana ciri khas Muhammadiyahnya? Podo kabeh. Mana bina iman dan takwanya? Endi ono arek-arek terkontrol salat tahajud. Ora tau dianakno di tengah-tengah kegiatan itu. Lah gitu kok mau mendatangkan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Yo angel, Pak. Angel. Karena itu pemahaman terhadap Quran dan Sunnah dengan utuh menyeluruh mendalam tadi itu harapannya kita ketika menjadi gerakan Islam kemudian berakidah Islam bersumber pada Quran dan Sunnah tadi itu mampu bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama yang adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga fungsi ibadur rahman kita sebagai hamba Allah yang welas asih dan fungsi khalifatu fil ardi itu bisa untuk terwujud di dalam diri kita, bukan orang lain, ya, di diri kita. Makanya tadi saya katakan kita mempeloporkan keislaman kita kepada keluarga dan lingkungan kita. Ini loh nek dadi wong Islam salat temenan, liyane padha ngeluh. Kita sudah salat ini tidak akan terhimpit dengan keluh kesah. Kenapa? Dikeluhkan, dikesahkan pun tidak akan berubah. Ya wis ngono kuwi lakon uripmu. Mbok critakno nang wong liya kuwi liwat crita, ya ngono kuwi nasibmu. Terimalah dengan raditu billahi robba wa bil islam midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima itu. Dan kemudian lakukan perbaikan-perbaikan internal, maka kau akan menjadi orang yang unggul di antara mereka itu.
Jadi manusia dicipta dalam keadaan mudah berkeluh kesah, kecuali yang sudah sholat dan sholatnya daimun, langgeng, kontinu, rutin. Kita mengeluh, neng sekolah ngeluh, neng masjid ngeluh, neng omah ngeluh, neng gone kerjaan ngeluh. Karena sholat kita tidak menjadi solusi atas problem yang kita hadapi. Kita berjamaah, tapi dia itu sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Coba kalau berjamaah, selesai berjamaah, ngomong sebentar, nyapa sebentar, kan tahu itu perkembangannya. Sholat jamaah di masjid kok koyok neng terminal numpak bis. Assalamualaikum, nanti Arab Surabaya, budal rono, nanti Banyuwangi budal. Jadi assalamualaikum buyar wis karepe dhewe-dhewe. Apa gunane tarogum rukaan sujud yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Koyok-koyok kita masih jauh. Lah jauhnya itu harus didekatkan dengan sikap laku kita sendiri, karena tidak ada yang bisa untuk mengubah kecuali dirimu sendiri. Allah mengatakan Dia tidak akan pernah mengubah nikmat yang telah diberikan kepadamu, sehingga kamu sendiri yang mengubahnya. Ya. Jadi nikmat itu menjadi nikmah, menjadi laknat, itu ya karena kamu sendiri. Nah, oleh karena itu pada matan keyakinan yang kedua, bahwa Muhammadiyah berkeyakinan Islam itu agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya, mulai Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini Kanjeng Nabi Muhammad itu penutup para nabi, ya, sebagai rahmat bagi semesta alam dan sebagai teladan utama bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Ketika mereka itu ingin untuk mendapatkan kesejahteraan baik material, spiritual, duniawi maupun ukhrawi, hanya satu yang bisa untuk menuntun, yaitu Islam itu sendiri. Hanya satu panutan yang bisa dicontoh, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa menjalani hidup di dunia merasa aman, nyaman, tenang, rukun, damai, kalau Islam itu betul-betul ditegakkan. Dan cara menegakkan itu beribrah, beruswah, berteladan, beritibak kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Coba dengan lihat sirah Nabawi itu ya, bagaimana Kanjeng Nabi itu begitu santun, begitu lembut, begitu tawadhu di dalam menjalani hidup ini, sehingga musuh yang sangat benci kepada Rasul pun tertunduk pada perilaku beliau yang tidak menyakiti. Jadi mereka itu memusuhi, mereka itu membenci kepada Kanjeng Nabi, tapi Nabi tidak pernah memusuhi dan Nabi tidak pernah membenci. Kalau kita melihat contoh figur kita seperti itu, bagaimana dengan perilaku keseharian kita? Harusnya mengejawantahkan nilai itu dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada kata kita sulit mencari kawan. Ibarat pepatah, ada gula ada semut. Orang itu kalau punya manfaat bagi orang pasti akan dicari oleh orang. Nah sekarang mari amal-amal kita itu menjadi amal yang fungsional dan amal yang solutif. Amal baik pribadi maupun kelompok, organisasi yang memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang yang hidup bersama dengan kita. Itu namanya ibarat ada gula ada semut. Kita memberi manfaat kepada siapapun. Maka yang ketiga,
Di dalam mengamalkan Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah tadi itu, Muhammadiyah memberikan arah bahwa Quran itu ya kitab Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang tertuang dalam mushaf Quran sekarang ini, mulai dari suratul Fatihah sampai dengan suratul An-Nas. Itu Al-Quran. Jadi kalau bicara mana Al-Quran yang jadi sumber rujukannya, mushaf Quran itu. Okay. Lah mushaf ini sekarang udah banyak gerakan untuk tahfidzul Quran, gerakan untuk menghafal Al-Quran. Sedangkan sunnah Rasul itu di mana? Sunnah Rasul itu menjadi penjelasan terhadap ajaran yang ada dalam Al-Quran, yang sekarang terkodifikasi dalam kitab-kitab hadis yang makbulah, hadis yang makbulah, hadis yang diterima. Maka nanti terkait dengan hadis atau sunnah ini, karena sunnah itu kullu ma udhifa ilan nabi, setiap yang disandarkan kepada nabi, wa kullu ma udhifa imma shadiqan wa imma kaziban. Boleh jadi yang disandarkan itu oleh penyandarnya adalah sesuatu yang memang benar, atau itu ada unsur kebohongan. Wa imma yahtamilu sawaban au khata'an, sehingga boleh jadi di dalam penceritaan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan, atau mengandung kebenaran atau kejujuran. Maka digarisi oleh Muhammadiyah, sunnah yang dimaksud itu sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima. Lah nanti kriteria penerimaan itu secara detail itu akan dijadikan di dalam rumusan manhaj tarjih. Nah, maka tadi majelis tabligh dan tarjih punya kewajiban tidak hanya ngaji kitab hadis, tidak hanya ngaji kitab tafsir, tetapi manhaj tarjih ini harus diperkenalkan supaya mindset dan kerangka berpikir daripada umat itu didesain dengan benar. Sekarang ini marah orang bicara ngaji Adabul Mufrad kitabnya, ngaji Riyadhus Shalihin, tetapi di dalam hadis-hadis yang terhimpun itu ada yang menurut muhaqqiqul hadis, peneliti hadis, itu adalah maudhu, tidak hanya dhaif tapi bisa kategori maudhu, tidak hanya lemah tapi mengandung unsur palsu. Padahal Nabi itu dilarang oleh Allah untuk menyatakan perkataannya sebagai firman Allah. Maka Nabi pun memperingatkan kepada sahabatnya, jangan sampai kamu berbohong atas nama aku. Jika itu kamu lakukan, maka kau telah membuat tempat dudukmu di neraka. Loh, tapi kan itu di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup. Seiring rentang sejarah yang panjang, orang kadangkala lupa dengan peringatan-peringatan itu. Akhirnya kebat keliwat, saking penginnya untuk apa yang disampaikan itu sebagai yang diterima dengan instan, lalu seolah-olah qala Nabi, Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sing bergembira dengan kelahiranku maka haram dia masuk neraka. Saking pengennya supaya apa yang ada di diri Nabi diterima dengan instan. Nah, itu problem yang kita hadapi ketika sunnah yang sangat banyak itu kalau tidak ada standar al-maqbulah. Oleh karena itu, untuk menakar kemakbulahannya, sunnah itu tidak pernah bertentangan dengan
jiwa ajaran Islam secara umum, dan dia tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Kemudian yang keempat, di dalam menjalankan Islam yang sedemikian sempurna tadi, kita dihadapkan pada bidang-bidang keislaman. Ada bidang akidah, ada bidang akhlak, ada bidang ibadah, ada bidang muamalah duniawiyah. Yang tentu ini memiliki standar yang beda satu aspek dengan aspek yang lain, walaupun satu kesatuan. Sesuatu itu bisa saja kelihatannya dominan duniawi, tapi bisa menjadi makna ubudiyah, sangat bergantung kepada niat yang ada. Makanya alladzi yufarriqu bainal ada wal ibadah wa an-niyah. Yang bisa membedakan antara ini muamalah duniawi ansi atau ini bagian daripada peribadatan, itu bergantung pada niat masing-masing. Ini penting, innamal a'malu binniyat. Akhlak dengan akidah sangat terkait. Kenapa? Karena ketika orang itu akidahnya sudah bersih, murni, tidak dihinggapi oleh kesyirikan, ya, tidak diselimuti oleh kekhurafatan, ya, maka akidah yang lurus, yang murni itu akan menjelmakan kepada akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, yang luhur, yang agung. Makanya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu karena Kanjeng Nabi sudah punya keyakinan yang sangat kuat. Maka keyakinan yang sangat kuat, akidah yang sangat kokoh itu kemudian mengikat terhadap tutur kata, sikap laku, perbuatan Nabi, tertunduk kepada keyakinannya. Siapa yang melakukan perbuatan yang jelek walau seberat biji dzarrah, maka dia akan menyaksikannya keburukan atau kejelekan akibat itu. Dan siapa yang melakukan kebaikan walau seberat biji dzarrah, maka dia akan menyaksikan akibat kebaikan yang akan ia peroleh dari itu. Tidak ada balasan kebaikan kecuali yang baik pula. Siapa yang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat buruk itu juga untuk dirinya sendiri. Akidah, keyakinan yang kokoh membawa dirinya berhati-hati, tidak menjadi sumber masalah bagi sesama, tapi menjadi solusi di mana saja ia berada. Jadi nek ana Muhammadiyah iku nek lingkungane dadi masalah, itu berarti tutup Muhammadiyah memediah. Ya, iku memediah. Yang terakhir, yang kelima, keyakinan yang ditulis oleh para pendahulu kita adalah Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kita sebagai bagian anak bangsa tidak boleh diam diri, harus berkontribusi bagi kemajuan negeri ini. Makanya saya selalu bilang, coba di ini mana majelis pemberdayaan wakaf hadir. Pundi yang Pak Wakaf, pundi Pak Wakaf, pundi, coba tangannya diangkat. Lha ini rawani, apa mana disurvei karo Denny?
Bapak terlibat jadi Muhammadiyah. Enggak Pak, saya bukan. Wah. Pendaya gunaan wakaf. Saya selalu sampaikan, tanah-tanah yang ada di negeri kita ini tanah subur, tanah yang bisa mendatangkan kemakmuran. Kenapa kamu menjadi orang yang menyia-nyiakan terhadap anugerah Allah itu? Nek direbut wong asingnya jari arep dijajah maneh. Tapi nek dikekno mbano mok delok tok, tanganmu nyeketem. Padahal kalau kita mau jujur, tanah-tanah yang masih ada di sekeliling kita itu tanah yang produktif, tanah yang siap untuk membantu kita mendapatkan berkah dari bumi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, dari bumi. Ya. Kita masih menyaksikan tanah-tanah wakaf kita itu belum teroptimalkan di dalam pemanfaatannya. Utamanya untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Gara-gara Presiden pidato pensiunan akan saya naikkan 2024 12%. Yang negeri akan saya naikkan menjadi berapa? 8%. Durung kelakon isih bahas undang-undange, bahas PP ini, keprese, regone beras ae lho. Iso langsung makjub naik. Saiki golek beras rega 14.000 sak kilo iku ora gampang. Loh. Itulah kecanggihan teknologi. Kenapa? Karena dia tahu stok ini, apalagi musim kering ini akan agak panjang. Ya. Agak panjang. Lah, maka bahan pangan ini akan menjadi langka. Wis dasare awak dhewe saiki jarang poso, ya toh? Wis jarang poso, kadung mangan enak terus, ya toh? Begitu dihadapkan seperti itu, bukan lagi gerakan tapi geragapan. Loh, Islam kok bolak-balik jadi mainan? Siapa yang mempermainkan? Ya kita sendiri. Wong kita didorong tuh, yang masih ada lahan itu di belakang itu, coba itu tanam yang bagus. Anak-anak kita latih, ada waktu senggangnya, bukan hanya membaca ini Ibu Budi, ini Ibu Mega, ini Bapak SBY, bukan hanya untuk ini Pak Joko, bukan itu. Selain membaca itu ya, ayo alam ini diperlakukan bersahabat dengan alam. Begitu waktunya panen, yuk bakar jagung bersama. Tapi jangan lupa ya, bakar jagungnya setelah Isya, jam 9 tidur, nanti jam 3 bangun. Nah, kondisi-kondisi yang membangkitkan kesadaran bahwa kita ini anak bangsa yang punya tanggung jawab real, supaya anugerah Allah ini tidak berubah menjadi sumber malapetaka. Saling berebut itu sumber malapetaka. Alasannya wong gak tahu digarap, saiki tak garap loh. Oleh karena itu saya berharap majelis wakaf yang ada di Wuluan ini, saya amati wakaf Wuluan ini banyak dan luas. Kok sampai orang sekolah gak iso disuplai kebutuhannya? Saya yakin itu karena cara pandang di dalam mengoptimalkan barang wakaf tadi itu belum sesuai dengan yang digariskan di dalam persyarikatan kita. Saya yakin masih ada potensi untuk bangkit dan menjadi gerakan yang solid, gerakan yang penuh dengan keunggulan tadi itu. Yakin dengan Islam persoalan yang kita hadapi bisa terselesaikan. Jangan sebaliknya, gara-gara Islam masalah selalu terjadi. Nah, itu berarti mindsetnya yang tidak
tidak lurus. Padahal Allah jadikan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatun lil mukminin. Kalau iman betul, maka akan menjadi penyembuh penyakit jiwa maupun penyakit jasmani, dan akan menjadi rahmah, sumber welas kasihnya Allah pada manusia dan semesta ini. Mudah-mudahan matan keyakinan yang saya baca ini menjadi renungan kita bersama, kemudian mendorong kita untuk fasyad bi anna minal muslimin. Saksikan kami adalah orang muslim sejati, orang muslim yang benar-benar muslim, dan harokah gerakannya ada fasyad bi anna minal muhammadiyin. Saksikan kami adalah bagian daripada orang-orang Muhammadiyah, bukan orang-orang Muhammadiyah. Monggo Mas, kalau ada diskusi, kalau nggak ada ya diakhiri. Mana yang bawa mana tadi acara? Monggo kalau ada tanya jawab, monggo. Engkau jari ini ora dikei kesempatan takon kok. Monggo. Enggak ada. Kalau enggak ada saya lebih senang segera pulang lagi, karena nanti malam akan berangkat ke Banyuwangi. Tapi kalau ada pertanyaan lebih senang lagi, karena agak lama di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tunggu 2 menit kok tidak ada gelagat. Gelagat untuk bertanya aja nggak ada. Yang ada itu geragapan. Loh, kok wis mari? Padahal mulai tadi saya nunggu-nunggu loh Pak Ustadz untuk menyampaikan. Ini belum menyampaikan kok sudah selesai. Padahal kesirep mulai tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum nasr minallah wa qarib. Tetaplah berbahagia untuk menjadi bagian Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.